tahu kapan dan di mana aja lo bakal ditampakin sama makhluk halus. Bahkan bisa aja terjadi di tempat-tempat yang gak ada hubungannya sama sekali sama tempat angker, mistis, atau yang identik sama energi negatif. Contohnya kayak di kantor. Cerita ini dialamin sama salah satu orang yang bekerja di kantor redaksi koran di Jogja. Oke. Kita sebut aja nama orang ini Rudi ya. Nah, lebih dari 3 tahun, Rudi itu udah bekerja di bagian iklan nih di kantor redaksi ini. Oke. Jadi dia tuh jadi kayak graphic desainernya lah Oke. di kantor ini. Nah, dulu sebelum ada COVID, jam kerjanya kan masih kayak biasa tuh, kayak kantor-kantor pada umumnya. Dari pagi sampai sore. Nah, karena ada COVID, jadi itu kantor memberlakukan kerja shift. Jadi setengah karyawan tuh di pagi sampai sore, setengah karyawan lagi sore sampai malam, biar nggak ketemu tuh. Iya. Jadi kan sepi dong pasti kantor. Ngurangin orang-orang kantor gitu kan. Iya, benar. Nah, di hari pertama shift-shiftan ini, si Rudi kebagian di shift sore. Berarti sore ke malam dong. Iya, benar. Masuk ke jam 3, balik ke jam 9 malam. Dan shift sore ini cuma bertiga. Ada Rudi, ada headnya namanya Pananang, ada satu lagi teman namanya Oki. Oke. Berarti yang sore cuman graphic designer doang. Ada banyak, cuman di lantai itu cuman ruangan graphic design. Mereka bertiga. Mereka bertiga Oh, doang. oke. Nah, singkat cerita, masuklah nih dia kerja dari jam 3 sampai jam 6. Udah mau maghrib lah. Nah, si Pananang nih headnya bilang kayak, sudah maghrib nih, ayo ibadah dulu yuk pada gitu. Kata Pananang nih. Nah, si Rudi jawab, iya pak, bapak duluan aja, nanggung nih dikit lagi nih editingannya selesai, saya nyusul aja gitu, kata si Rudi. Nah, yaudah tuh akhirnya Pananang cabut ke masjid bareng sama Oki. Dan kebetulan masjidnya itu beda lantai sama si ruangan digital. Jadi intinya pas Pananang sama Oki cabut, jadi si Rudi sendirian lah di lantai itu. Kerjalah dia kan. Dia kaget tuh kalau misalnya jam yang dilihat udah jam 7. Nah, jadinya sebelum jam 7, sebelum Isya, dia stopin dulu kerjaannya buat sholat maghrib dulu. Ya, takut guru isya gitu. Iya, jadi ngejar dulu lah sholat maghrib. Buat hemat waktu, Rudi tuh sholat gak nyusulin Pananang sama Oki ke masjid, tapi sholatnya kayak ada di satu ruangan kosong yang emang biasa dijadiin musola sama anak-anak digital itulah. Nah, ruangannya itu ada di sebelah ruangannya tempat si Rudi kerja. Oke. Gitu. Jadi keluar pintu dulu ke ruangan sebelah lah gitu. Udah Rudi sholat, di situ juga situasinya lagi hening. Tiba-tiba pas Rudi lagi sholat, Rudi tuh nyium kalau misalnya ada bau wangi semerbak tuh lewat hidung dia gitu loh. Nah, sebenarnya pas udah nyium ada bau kayak gitu, Rudi tuh udah sholatnya nggak khusyuk. Cuman dia tetap berusaha buat lanjutin lagi lah sholatnya kan. Nah, begitu dia ngelanjutin, tapi tetap rasanya tuh Rudi tetap nggak bisa khusyuk gitu loh sholatnya, karena tuh dia ngerasa di belakangnya dia ada orang yang ngikutin gerakan sholat dia gitu loh, Chef. Jadi kalau misalnya Rudi ruku, dia tuh ngerasa di belakang dia ada yang ruku. Dia sujud, ada yang ngikutin sujud gitu loh. Dan Rudi sadar kan kalau misalnya dari awal juga dia sholat sendiri. Iya, benar. Nah, di situ tuh Rudi udah ngerasa nggak khusyuk sholatnya. Dia tuh udah pengen buru-buru cabut. Sampai akhirnya dia lagi berdiri, dia lagi baca Al-Fatihah. Dia tuh ngerasa dari belakang ada sosok yang ngedeketin dia persis berdiri di belakang badannya si Rudi ini. Nah, tiba-tiba dari belakang kupingnya Rudi, dia tuh denger ada suara kayak Aduh, gitu. gue merinding gue. Nah, gue denger cerita juga merinding, Bi. Dan di situ juga Rudi ngerasa panik banget, Bi, Chef. Iyalah pasti. Di situ dia bener-bener seketika tuh keringat dingin dan dia tuh langsung buru-buru ngebatalin sholatnya buat balik ke ruangannya. Jadi dia nggak kelar tuh sholatnya. Wah, jerit. Nah, di situ sampai ruangan kerjanya dia tuh cuma bisa duduk, diem dan ngatur nafas lah. Nah, pas lagi diem duduk kayak gitu, tiba-tiba nggak lama setelah itu Pananang sama Oki balik dari masjid. Nah, Pananang nanya ke Rudi, kamu nggak jadi sholat, Rud? Gitu. Rudi jawab, jadi pak, saya tadi jadinya sholat di ruangan sebelah, kata Rudi kayak gitu.
Nah Pak Nanang langsung random tuh ngomong kayak gini ke Rudi. Loh, kamu maghriban di ruangan sebelah toh? Berani banget kamu di sini maghrib Rud. Wah. Sendirian lagi gitu. Dengar Pak Nanang ngomong kayak gitu, Rudi sebenarnya langsung mau ceritain kejadian yang tadi. Cuman dia takut karena kalau misalnya dia cerita pasti bakal kebayang-bayang. Jadi Iya. ya udah dipendem sendiri aja lah. Mhm. Singkat cerita, setelah jam kerja selesai, udah tuh jam 9 kan, waktunya pulang tuh mereka bertiga. Di situ Pak Nanang minta tolong sama Rudi buat ngunciin semua ruangan-ruangan lantainya, dan kalau udah matiin semua lampunya. Ya Rudi mau nggak mau mengiyakan dong, karena kan disuruh sama headnya gitu, nggak mungkin nolak kan. Akhirnya di jam 9 itu, Pak Nanang sama Oki pulang, dan di lantai itu nyisain Rudi doang, Sendiri berarti ya? sendirian berarti. Nah udah tuh dia ngunci ruangan-ruangannya, lampu-lampu ruangan juga dimatiin, sampai nyisa ada satu lampu yang belum dimatiin, yaitu lampu master lantai itu. Jadi kayak kalau misalnya lo matiin lampu master ini, satu lantai itu pasti bakal gelap semua lah. Jadi lampu sentral gitu Bi, Chef. Oke, ngerti. Rudi jalan tuh ke arah saklarnya. Nah anyway, posisi saklarnya itu persis di dekat pintu keluar. Oke. Jadi kalau misalnya lo berdiri di depan lampu saklar itu, lo nengok ke kiri, pasti tuh lo bakal bisa ngeliat satu ruangan yang isinya kosong gitu. Jadi lo bisa ngeliat seluruh lantai itulah kalau misalnya lo berdiri dan nengok kiri dari arah saklar lampu itu. Nah udahlah, akhirnya Rudi matiin lampu utamanya. Nah di situ langsung bener-bener gelap dong lantainya kan, karena kan udah Rudi matiin kan. Ya. Nah pas dari gelapnya lantai itu, dari ekor matanya Rudi, dari arah kiri, Rudi tuh ngerasa kayak ada yang gerak-gerak gitu Bi, Chef. Sontak Rudi nengok nih ke arah kiri. Di situ yang Rudi lihat, jadi kalau lo kebayang nih, lantai kerjanya Rudi, di tengahnya tuh ada space kosong. Nggak ada meja, nggak ada kursi, jadi emang space kosong itu emang buat orang lalu lalang lah. Nah di tempat yang biasa kosong itu, Rudi ngeliat ada bayangan tinggi yang bener-bener diem aja gitu di tengah-tengah ruangan itu. Yang kosong itu berarti Yang ya? kosong itu. Nah Rudi mau make sure lah ada apaan kan, dia hidupin lagi tuh lampu masternya. Pas begitu dia ngidupin lampu masternya, bayangan yang Rudi lihat di tengah itu hilang. Jadi space kosong lagi. Jadi space kosong lagi. Nggak ada apa-apa lagi? Gak ada apa-apa lagi Bi, Chef. Udah nih, pas Rudi mati lampu lagi, nongol lagi tuh bayangan. Bayangan tinggi tuh nongol lagi, tepat di tempat pertama Rudi lihat. Di Oke. tengah-tengah space kosong itu. Nah begitu Rudi perhatiin, Rudi tuh ngeliat pakai mata kepala dia sendiri, kalau misalnya bayangan tinggi itu tiba-tiba menggeliat kayak gerak-gerak sendiri gitu. Aduh. Nah terus tiba-tiba bayangan tinggi itu muter ke arah kanan. Dan dari posisi itu tiba-tiba bayangan tinggi itu loncat-loncat pelan-pelan ke arah kanan. Kayak Anjir. tek 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 gitu. Nah di situ Rudi tahu lah sebenarnya apa yang Rudi lihat. Jadi bayangan tinggi itu adalah pocong. Aduh anjing. Di situ tuh Rudi ketakutan, dia buru-buru cabut, dia ngunci pintu, langsung turun tuh dia ke lift, langsung pulang lah dia. Udah tuh kebesokan harinya, Rudi dapat lagi shift sore. Aduh. Nah Rudi langsung buru-buru nyamperin Pak Nanang, headnya, buat ngobrol tuh berdua. Rudi bilang lah kalau misalnya Rudi nggak mau lagi ditempatin di shift sore. Nah pas ditanya kenapa sama Pak Nanang, Rudi jelasin lah apa yang udah dialamin kemarin kan ke Pak Nanang. Nah dengar kayak gitu, Pak Nanang cuma bilang, ya udahlah Rud, kamu juga baru digituin doang. Ya. Nah di situ Rudi bingung lah. Rudi langsung nanya, hah digituin doang Pak? Emang ada yang lebih parah? Nah abis itu Pak Nanang bilang lah, kemarin kamu inget kan kalau misalnya saya bilang kamu berani banget sholat di sana sendirian, Oh, yang di ruangan itu ya? yang di ruangan itu. Nah kenapa Pak Nanang bisa ngomong kayak gitu? Karena pernah ada suatu waktu Pak Nanang tuh lagi sholat sendirian, sama tuh di ruangan itu juga, di ruangan Rudi sholat juga yang kemarin. Nah tiba-tiba pas Pak Nanang lagi bersedekap, lagi baca Al-Fatihah, dia ngeliat dengan jelas tepat di depan Pak Nanang ada pocong, Aduh. kepalanya miring-miring gitu kayak goyang-goyang. Anjir. Dan si pocong itu ngeledekin si Pak Nanang Lagi sholat gitu. lagi sholat. Anjir. Di situ Pak Nanang juga ketakutan lah, makanya Pak Nanang bisa bilang kayak gitu ke Rudi. Ngerti. Nah menurut gua kayaknya emang itu sosok penunggu kantor itu, dan sosok pocong ini emang tinggalnya dalam tanda kutip di lantai tempat mereka kerja. Oh. Pantesan si Pak Nanang sama Oki tuh perginya ke masjid ya Moy. Iya, Karena dia udah pernah sholat di ruangan itu dan gak berani lagi kan. iya benar, dan menurut gue juga Rudi kan nggak tahu kalau misalnya Pak Nanang pernah ada kejadian itu kan. Iya. Makanya dia cuek aja ngelarin kerjaannya, dan dia bisa berani tuh tinggal sendiri di ruangan itu.
Jadi gue itu punya temen namanya Adi. Iya. Nah Adi ini kerjanya di production house sebagai music producer, Oke. yang dimana tugasnya kayak bikin lagu, musik, buat iklan, buat klien gitulah intinya. Oke. Nah kantor Adi ini ada di sebuah studio di daerah Bandung, tepatnya itu di Jalan Geger Kalong. Nah suatu hari itu Adi punya pekerjaan untuk buat jingle iklan untuk salah satu klien kantornya. Ya. Nah di hari itu jadwalnya emang untuk harus take vokal. Ah. Jadi hari itu Adi gak sendiri, Adi ditemenin sama satu temennya ada namanya Reza. Oke. Oke. Nah Reza itu tugasnya untuk ngebantuin si Adi untuk take vokal si jingle iklan ini. Oh, oke. Malam itu mereka mulai produksi itu sekitar jam 11-an malam. Mhm. Karena emang mereka tuh tipe orang yang baru bisa produktif tuh malam. Oh, night person lah ya. Iya benar. Nah jadi kalau misalnya lo bayangin nih Moibi, si ruangan studionya itu ada satu ruangan yang isinya kayak mixer, monitor gitu-gitu, itu buat ruang produser kan. Iya. Nah yang satu lagi tuh dipisahin sama kaca yang dimana dari kaca itu bisa lihat ke ruangan itu ruangan vokal booth-nya. Oh, gue paham. Jadi kayak ada 2 ruangan nempel dan lo bisa ngelihat ruangan satu sama lain dari kaca kan? Iya benar Moy. Ah, oke. Nah mereka jam 11-an mulai take vokal. Reza tuh ngeliat Adi di depan komputer tuh mukanya yang kayak bingung aneh gitu loh. Hah? Nah dari dalam ruangan itu si Reza ngomong, nanya ke Adi, "Di kenapa, aman gak?" Terus Adi bilang, "Za lo kesini dulu deh, ke ruangan gua dulu." Mhm. Ya udahlah, akhirnya Reza keluar dari ruangan vocal booth-nya, nyamperin Adi, nanya, "Kenapa Di, emang gak aman?" Nah di situ Adi tuh nggak ngejawab pertanyaan Reza, tapi langsung nunjukin ke Reza kalau misalkan ada satu part pas lagi Reza nyanyi tuh kayak ada suara cewek. Hah? Kayak gini nih. Aduh. Anjing. Bersenandung gitu. Iya. Nah itu tuh benar-benar disetel sama Adi. Maksudnya biar Reza bisa denger, Adi juga bisa mastiin lagi kan. Iya. Nah pas mereka lagi ngedengerin tuh musiknya dimatiin, jadi emang bener-bener suara si perempuan itu doang yang kedengeran sama Reza sama Adi. Mhm. Di situ mereka berdua dengan jelas bisa ngedenger itu. Terus mereka langsung lihat-lihatan gitu loh satu sama lain. Heeh. Kondisinya mereka cuma berdua doang, dan di ruangan vokal booth pun cuma ada Reza kan. Mhm. Di situ ya nggak bisa bohong lah, pasti mereka berdua takut kan. Tapi di satu sisi juga masih banyak part yang belum di take. Iya. Nah sementara ternyata tuh deadline-nya tuh besok. Nah terus tiba-tiba, ini agak teknis sih Moy, Bi. Ah. Lo tahu kan kalau misalkan di mixer itu, kalau misalkan lo ngomong di depan mic, ada sinyal hijau gitu kan, Iya. yang nandain kalau misalkan ada suara masuk. Mhm. Nah jadi di tengah-tengah mereka lagi ngobrol nih berdua dan lagi nyoba nenangin diri, tiba-tiba tuh Reza ngeliat di mixernya Adi ada satu channel yang munculin sinyal hijau itu. Ah. Dan ternyata asal suara itu tuh dari mikrofon yang ada di ruangan seberang mereka. Yang di dalam si vocal booth itu. Iya, padahal kan Reza sama Adi lagi di ruangan yang sama kan. Dan di vocal booth gak ada orang kan? Di ruangan vocal booth nggak ada Oh, orang shit. sama sekali. Nah di situ Adi sama Reza langsung mikir lah, anjir udah nggak beres nih, kita keluar dulu lah, kita ke bawah dulu ngerokok, minum dulu biar santai lah intinya. Mhm. Nah udah tuh mereka turun kan, minum, ngerokok, ya untuk ngebuat mereka jauh lebih santai lah. Iya. Abis kejadian itu ya mereka pasti masih kepikiran, masih dalam kondisi juga mereka takut gitu. Sampai akhirnya ya Adi sama Reza ngeliat jam dong, kayak oh ya inget, maksudnya deadline bentar lagi. Iya. Sekitar jam 2 malam mereka balik lagi lah ke atas, masuk ke studio lagi kan, Oke. untuk lanjutin take vokal yang tadi belum kelar. Heeh. Akhirnya mereka take vokal lagi, Adi di ruangan yang produser, Reza di ruangan yang vokal booth. Mhm. Pas lagi Reza take itu, tiba-tiba tuh Adi denger lagi kalau di balik suaranya Reza tuh muncul lagi tuh suara yang tadi di awal Adi denger sama Reza. Aduh. Suara cewek yang kayak bersenandung gitu, yang kayak Nah cuman kali ini Adi nggak ngasih tahu Reza, karena Adi mikir gini, kalau misalkan dia ngasih tahu ke Reza, yang ada Reza takut, dan kalau misalkan Reza takut, yang ada kerjaannya nggak kelar. Jadi setiap kalau misalkan lagi ngerekam nih, terus tiba-tiba Adi ngedenger ada suara perempuan itu lagi, Adi pasti nyuruh Reza untuk retake, tapi ngasih alasannya, Za ulang tadi kurang pas atau gimana. Jadi Adi nggak ngasih alasan yang sebenarnya, Iya, karena mikirnya takut Reza gimana-gimana kan. Mhm. Iya benar-benar. Sampai akhirnya sekitar jam 3-an itu mereka udah kelar nih take vokal. Di situ Adi yang tadinya posisinya duduk
berdiri terus kayak ngasih jempol gitu loh ke Reza untuk ngasih tahu yang kayak udah aman nih lu tadi take vokalnya. Nah tapi pas Adi lagi berdiri sambil ngacungin jempol itu ke arah Reza, Adi tuh ngeliat kalau misalkan di sampingnya Reza itu ada sosok kuntilanak Anjing. berdiri di pojok ruangan tempat Reza lagi take vokal. Anjir. Tapi balik lagi, Adi nggak mau ngasih tahu itu ke Reza karena takut Reza takut kan. Nah akhirnya udah Adi diam, Adi nggak ngasih tahu Reza. Nah sekitar jam 3-an mereka balik bareng, naik mobil nih si Adi sama Reza. Kerjaan udah kelar kan. Di perjalanan mereka balik, Adi akhirnya ngomong nih ke Reza, "Za, jangan marah ya, gue pengen ngasih tahu lu sesuatu." Terus Reza ngomong, "Ada apa Andi?" Sebenarnya tuh pas kedua kalinya kita ngetik, suara yang cewek tadi tuh masih ada, tapi gue nggak ngasih tahu ke lo. Dan ada satu lagi sebenarnya Za. Jadi tadi pas gue berdiri ngacungin jempol ke lo tuh, sorry banget gue masih bilang ini, dan sorry banget gue nggak bilangnya tadi, karena sebenarnya gue tuh ngeliat ada sosok kuntilanak berdiri di belakang lu di pojok ruangan itu. Kenapa gue nggak kasih tahu? Karena gue takutnya nanti yang ada malahan kerjaan kita nggak kelar kan. Nah tiba-tiba si Reza itu ngomong ke Adi, "Gue juga sebenarnya ada sih pengen ngasih tahu lu sesuatu Di." Terus Adi nanya, "Apaan emang Za?" Jadi sebenarnya selama gue tadi nge-take di dalam ruangan itu, gue juga ngerasa ada yang aneh gitu. Adi nanya, "Ngerasa aneh apaan emang Za?" Jadi pas gue nge-take dan gue sesekali kayak ngeliat ke lo, gue tuh ngeliat ada sosok kuntilanak di belakang lo mundar-mandir. Anjing gue merinding. Astagfirullahaladzim. Tapi gue milih untuk gak cerita sama lu nih Di, karena gue tahu kalau misalkan gue ngasih tahu ke lo, yang ada lo takut. Dan kalau misalkan lo takut, kita gak bisa ngelarin kerjaannya malam ini, dan yang ada malah di reschedule. Nah gue gak pengen di reschedule karena besok tuh gue ada rencana untuk ke Jakarta. Kalau gue gak bisa, gue takutnya nanti malah job ini dikasih ke orang lain. Nah jadi ternyata di momen itu, yang dimana mereka berdua sama-sama didatengin sama sosok kuntilanak itu, ternyata itu kuntilanak kembar. Anjir. Yang satu ngegangguin Reza di ruangan vocal booth, dan yang satu lagi ngegangguin Adi di ruangan produser. Anjrit, gue kira kayak ya lu tau gak sih kalau misalnya setan bisa ada di mana-mana gitu dalam satu waktu yang sama. Iya, Ternyata ngerti. bukan kayak gitu. Bukan, emang kuntilanak kembar gitu Bi. Bangsat. Ada 2 Bi di studionya. Ada seorang lawyer corporate cewek yang kerja di sebuah law firm. Sebut aja namanya Vania. Oke. Umurnya tuh masih sekitar 25 tahun, yang mana biasanya di umur segitu tuh jabatannya udah associate lah. Asosiasi itu apa? Associate itu kayak satu tingkat di atas junior. Jadi kayak lu setahun kerja di junior, habis itu naik tingkat. Intinya di tengah-tengah lah, di atas ada bosnya lagi. Nah, si Vania ini lagi ngurusin case untuk sebuah perusahaan startup yang ada di daerah Pejaten. Jadi itu intinya si Vania ini yang pertama, dia disuruh sama bosnya buat nyamperin ke kantor kliennya. Terus dia cari dokumen-dokumen yang diperluin, dia sortir, terus dia copy-copy dokumennya. Baru setelah itu dokumennya dipakai buat dikerjain kayak dianalisis segala macem sama si law firm ini. Intinya kayak gitu. Iya. Nah jadilah si Vania harus ke kantor startup ini dong, ke Pejaten. Udah tuh hari pertama Vania di sana, dia kerja bareng sama satu PIC dari perusahaan startup itu. Sebut aja namanya Mbak Leni. Bi, sorry, ini berarti nggak cuma 1 kali doang? Iya, jadi kayak dia mungkin butuh berapa hari gitu mau buat kesana. Jadi kayak karena kan dokumennya banyak. Gitu. Iya. Nah jadi si Mbak Leni ini yang bakal bantuin Vania buat ngesortir dokumen. Singkat cerita, mereka kerja berdua di satu ruangan sampai sekitar jam 5-an. Itu orang-orang kantor tuh pada cabut karena emang pulang kantor jam 5. Nah, Vania sama Mbak Leni ini masih ngurusin dokumen sampai sekitar jam 6 sore lah. Mereka baru mau cabut tuh. Tapi sebelum balik, si Vania ini mau ke toilet dulu, toilet cewek. Akhirnya Mbak Leni beres-beres rapiin berkas buat besok lanjut lagi. Vania ke toilet sendiri. Di situ kondisinya udah nggak ada orang kan. Pas Vania masuk toilet, itu di depan wastafel yang ada kaca-kaca gitu. Itu tuh ada cewek berdiri di depan wastafel kayak lagi rada nunduk gitu. Dan di situ Vania ngeliat si cewek ini pakai kebaya putih. Dan emang pas hari pertama Vania ke situ,
emang semua karyawan tuh pakai baju putih. Jadi mungkin kayak ini dress code kantor gitu loh. Oke. Iya. Nah, otomatis Fania ngira kalau mungkin si Mbak ini pegawai kantor itu juga. Ya karena kan dress code-nya putih juga ya. Ya udah, Fania lewat aja tuh. Karena dia ngerasa si Fania ini orang luar, biar sopan, Fania cuma bilang kayak, "Misi Mbak," gitu. Nah, tapi nggak disautin sama Mbak ini, Mbak kebaya putih ini. Ya. Si Mbak ini diem aja. Ya udah tuh, Fania masuk ke bilik kamar mandi. Nggak sampai semenit tuh, si Fania udah keluar dari pintu bilik kamar mandi lagi. Nah, pas keluar, si Mbak yang pakai baju kebaya ini udah nggak ada. Cuma yang ada di situ Mbak Leni. Mbak Leni lagi kayak ngaca gitu depan wastafel. Ya. Si Fania dari sampingnya Mbak Leni ngajak ngobrol. Mbak Leni, dokumen yang tadi udah rapi Mbak. Nah, tapi setelah si Fania nanya kayak gitu, Mbak Leni cuma nengok ke arah Fania, terus ngangguk doang. Fania ngomong lagi abis itu, "Besok aku datang lagi ya Mbak, jam 8 pagi. Lagi-lagi Mbak Leni cuman ngadep ke arah Fania, terus ngangguk doang sambil senyum. Di situ Fania kayak dalam pikirannya tuh, ini Mbak Leni kenapa ya? Dari tadi Mbak Leni cengengesan sambil kerja, ngobrol banyak sama gue, tapi kok sekarang jadi pendiam gitu. Nah, setelah itu Mbak Leni langsung kayak ngasih gestur ngangguk, kayak mau cabut duluan gitu. Dan dia langsung ninggalin Fania gitu aja, tanpa ngomong apa-apa. Nah, kebesokan paginya Fania datang ke kantor itu lagi, dia ketemu Mbak Leni lagi. Dia ngeliat Mbak Leni tuh kayak udah ceria lagi, ngobrol-ngobrol lagi, cengas-cenges lagi sama Fania, kerja bareng gitu. Kayak biasanya gitu ya. Kayak biasanya lagi. Nah, udah tuh mereka kerja gitu kan. Siangnya, si Fania tuh ditelepon sama atasannya, kayak minta update gitu. "Gimana Van, udah sampai mana?" Terus Fania jawab, "Baru sepertiga lah bang, ternyata dokumennya banyak." Nah, di situ atasannya ngedimen kalau misalnya bisa nggak hari ini kelar kerjaannya, jangan lama-lama lah gitu intinya. Nah, gara-gara itu ya Fania mikir ya kalau misalnya ngerjain sampai jam 5 ini nggak akan kelar, jadi gue harus lembur nih di kantor ini. Oke. Nah, udah tuh Fania sama Mbak Leni ngesortir sampai jam 5 sore. Bener, memang belum kelar. Di jam 5 sore itu kan karyawan udah pada pulang kan. Udah tuh si Mbak Leni sama Fania masih ngesortir dan emang masih banyak. Di jam 6 sore si Mbak Leni ini pulang duluan. Jadi akhirnya udah tinggal Fania sendiri di kantor itu. Bener-bener gak ada orang sama sekali. Karyawan juga udah pada pulang dari jam 5 tadi. Paling cuman ada satpam doang lah di situ. Satpamnya juga bukan satu ruangan sama temen lu kan? Iya, betul. Nah, sekitar jam 8 malam, Fania tuh sakit perut. Dia mau ke kamar mandi buat BAB. Fania masuk kamar mandi, tiba-tiba di depan wastafel, Fania ngeliat ada mbak-mbak kebaya putih kayak yang kemarin dia lihat. Persis sama, bajunya sama, posisinya juga sama, dan diem gitu aja. Nah, di situ Fania tuh mulai ngerasa aneh, karena kayak di hari kedua ini dia tuh ngeliat karyawan tuh nggak ada yang pakai baju putih. Kok mbak ini pakai baju putih lagi, pakai baju yang sama kayak kemarin lagi. Nah, kalau kemarin Fania itu berani negor, sekarang Fania nggak berani negor. Akhirnya Fania langsung masuk ke dalam bilik kamar mandi, bilik toilet, terus dia BAB tuh. Nah, di tengah Fania lagi BAB itu, dia ngeliat dari bawah pintu kan kayak ada space gitu. Kan lu tau lah kamar mandi kantor-kantor gitu, bawahnya ada space gitu kan. Jadi lu bisa kayak dari dalam kamar mandi, lu lihat di luar tuh kayak ada kaki orang atau ada apa gitu kan. Iya. Nah, di situ Fania ngeliat kayak ada kaki orang jalan ke depan pintu biliknya dia. Fania ngeliat ada kaki di situ, dan gak lama pintu biliknya Fania ini diketok. Tok, tok, tok. Nah, dari dalam Fania ngejawab, "Sorry, ada orang." Abis itu diketok lagi pintunya. Tok, tok, tok. Fania jawab lagi dari dalam, "Sebentar ya mbak, maaf, aku belum selesai." Setelah jawab kayak gitu, Fania ngeliat si kaki yang tadi di depan pintu bilik dia itu ngelangkah cabut gitu. Udah, Fania selesai dari buang airnya, dia keluar bilik toilet, dia mau cuci tangan, dan pas dia mau cuci tangan itu, dia ngeliat mbak-mbak yang pakai kebaya putih tadi masih ada. Fania cuci tangan tuh di sebelah mbak-mbak ini, tapi nggak berani ngeliat mukanya. Nah, di situ Fania ngerasa udah mulai ada yang aneh nih. Kalau Fania kan di wastafel itu cuci tangan, sedangkan mbak-mbak ini diem aja tuh, bener-bener si mbak ini nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya Fania udah selesai cuci tangan,
Terus dia mikir, oh mungkin mbak-mbak ini yang tadi ada di depan bilik toilet gue nungguin mau pakai toiletnya. Akhirnya Vania di situ ngomong, Mbak, aku udah ya pakai toiletnya. Permisi. Vania jalan keluar lewat belakangnya si mbak ini. Pas di depan pintu toilet itu, Vania ngedenger kalau dia dipanggil sama mbak-mbak ini. Cantik. Tiba-tiba manggil kayak gitu. Tiba-tiba manggil kayak gitu, Muy. Dipanggil kayak gitu, Vania nengok. Di situ berarti posisinya mbak-mbak kebaya putih ini munggungin Vania dong. Tiba-tiba Vania ngeliat mbak kebaya putih ini kepalanya muter ke belakang 180 derajat, Aduh. senyum ke arah Vania, terus ngomong, makasih ya. Wah, di situ Vania langsung cabut keluar toilet, dia ngambil tas, dia lari langsung pulang. Kebesokannya dia balik lagi, dia ketemu Mbak Leni. Hal pertama yang dia lakuin, dia langsung cerita apa yang dia alamin tadi malam. Dia cerita tuh ke Mbak Leni semua yang dia alamin. Abis dengar cerita itu, Mbak Leni ngomong ke Vania, kayak rada bisik-bisik itu, kayak seakan-akan jangan sampai orang lain denger apa yang Leni mau ngomongin ke Vania. Si Mbak Leni ngomong gini, aku nggak tahu boleh apa nggak ngasih tahu ini ke kamu, karena emang orang-orang di sini pada nutupin kepercayaan ini. Maksudnya? Jadi kata Mbak Leni, udah rahasia umum di kantor ini, kalau lo lagi ada di dalam toilet cewek, lo nggak boleh ngomong apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena kalau lo ngomong, yang nyautin tuh bukan manusia, tapi penunggu yang ada di toilet cewek itu. Anjir. Di jam berapapun, Bi? Di jam berapapun. Bahkan mau di pagi, siang, sore pun, kalau lo lagi ada di dalam toilet, jangan ngomong sepatah kata pun. Diem doang gitu. Diam doang. Makanya lu berdua inget gak waktu Vania ngomong ke Mbak Leni pas di depan wastafel toilet itu, Mbak Leni gak jawab apa-apa kan? Oh iya. Cuman ngangguk senyum doang. Nah itu karena itu. Jadi karyawan-karyawan yang udah lama di sana tuh udah paham kalau lu ada di dalam toilet cewek tuh beneran diem aja. Nah terus si Mbak Leni bilang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Takutnya tamu pada takut. Kamu juga jangan kapok-kapok main kesini. Kalau gue pribadi sih, gue baru denger pantangan kayak gini, kayak lo nggak boleh ngomong pas di dalam toilet gitu. Iya sama sih. Dan gue yakin sih, pasti si arwah cewek kebaya putih itu gentayangan tuh pasti ada cerita di belakangnya. Karena kan di kantor-kantor kayak gitu pasti suka nyimpen cerita-ceritanya masing-masing kan. Benar-benar, apalagi kalau bekas apa gitu kan. Iya benar. Nah gue pengen tahu dong, kalau di kantor kalian ada cerita horor apa?